Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Rahma, NIM 228513065. Saya akan meresum dari buku yang berjudul Hal-hal yang menjadi kekhususan masing-masing qori dan 7 qiraat serta arahan mereka dalam tata bahasa Arab. Penulis dari Dr. Abdul Qadir Al-Humaidi. Di dalam buku ini terdapat bagian pengantar serta 3 bab utama. Yang pertama, bab pertama membahas qiraat infradiyah dari 2 qiraat haramain, yaitu bagian pertama membahas qiraat infradiyah dari Nafi', yaitu qori Madinah. Bagian kedua qiraat infradiyah dari Ibnu Katsir, qori Makkah. Bab kedua membahas qiraat infradiyah dari dua qori Kufah, terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama qiraat infradiyah Asim, bagian kedua qiraat infradiyah Hamzah, dan bagian ketiga qiraat infradiyah Al-Kisai. Bab ketiga membahas qiraat infradiyah dari qori Basrah dan Syam. Hubungan antara Al-Quran Al-Karim dan ilmu-ilmu bahasa Arab adalah hubungan yang jelas dan tak terbantahkan. Al-Quran Al-Karim menjadi dasar bagi semua ilmu tersebut, yang menjadi pendorong utama dalam perkembangannya serta sumber bagi kaidah dan teorinya. Oleh karena itu, hubungan antara ilmu Al-Quran dan ilmu Nahwu serta Sharaf menjadi semakin jelas. Hubungan ini tidak tersembunyi bagi ulama kita yang termuka, sehingga mereka terdorong untuk menegaskan kebenaran ini. Dari sini Mujahid berkata, ilmu tidak bisa berdiri sendiri kecuali ia mencakup ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu nasih mansuh, serta mengklasifikasikan sebagian dari ilmu tersebut, dan ilmu tentang bahasa yang dengannya Al-Quran diturunkan. Selain itu, penulis dalam bidang qiraat ini dan argumentasi dalam ilmu ini bukanlah hal yang baru dalam pustaka bahasa Arab. Bagian pertama selanjutnya bacaan qori Nafi dari Madinah. Nama aslinya Malik bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim Abu Ruwaim Al-Madani. Contoh bacaan dari Imam Qori Nafi yaitu dalam firman Allah SWT yang berbunyi la'natullah alaihi wa ghadiba alaihi. Bacaan Imam Nafi meringankan nun tanpa tasydid serta mengangkat rafa dalam huruf ghadib dan la'nah. Sedangkan bacaan 7 qori yang lainnya menekankan nun dengan tasydid dan membacanya dengan nasab dalam kata ghadib dan la'nah. Pendapat yang lebih kuat dalam tata bahasa menunjukkan bahwa bacaan Nafi lebih sesuai dengan makna ayat karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kata-kata tersebut dalam struktur kalimat. Bagian kedua membahas tentang Imam Qori dari Mekah yaitu Ibnu Katsir. Nama aslinya Abdullah bin Katsir ad-Dari Abu Ma'bad al-Makki. Contoh bacaan dari Imam Ibnu Katsir yaitu dalam firman Allah SWT yang berbunyi innahu mayyattaqi wa yasbir. Terdapat 2 bacaan. Yang pertama, bacaan Ibnu Katsir menetapkan huruf ba dalam kata yattaqi. Yang kedua, bacaan qiraat sab'ah lainnya membaca tanpa huruf ba. Para ulama nahwu menafsirkan bahwa Ibnu Katsir ini dengan alasan yang menetapkan huruf ba dalam kata yattaqi karena berasal dari kata kerja mu'tal yang sesuai dengan kaidah yang benar, yaitu jika fi'il mudhari yang mu'tal dijazamkan maka ia dijazam dengan sukun, penetapan huruf yang mat. Selanjutnya perbedaan bacaan di Kufah. Yang pertama ada qori Asim, qori Hamzah, dan juga qori Al-Kisai. Yang pertama qori Asim yaitu nama aslinya Asim bin Abi Najib. Contoh dalam qiraat Asim dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wali Sulaiman Arih. Terdapat
dua cara qiraat, yaitu qiraat Asim dalam riwayat Abu Bakar membaca dengan huruf rofa ar-rihu, sedangkan qiraat dari tahsujud qori lainnya membaca dengan nasab ar-riha. Selanjutnya qori Kufah yaitu Hamzah, nama aslinya Hamzah bin Habib bin Amara bin Ismail Abu Amara al-Kufi al-Taimi. Guru-gurunya terdapat dari Talha bin Musarrif al-Amashi dan Ja'far as-Sadiq. Selanjutnya qori dari Kufah yaitu Al-Kisai. Nama aslinya Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Utsman Abu Hasan yang dikenal sebagai Al-Kisai. Al-Kisai ini adalah imam Kufah. Contoh bacaan dari Al-Kisai yaitu terdapat dua cara membaca Hamzah dalam kata an berdasarkan pergerakan harokat Hamzah dalam qiraat. Al-Kisai membaca dengan harokat kasrah anni, sedangkan para imam qiraat yang tujuh membaca dengan fathah inna. Al-Anhas mengarahkan bahwa Al-Kisai membaca dengan kasrah inna menjadi ini karena kata tersebut merupakan permulaan kalimat sehingga hamzahnya dikasrahkan. Adapun bacaan para qori lainnya yang membaca dengan fathah merupakan mereka berpendapat bahwa kata inna menghubungkan dengan apa yang sebelumnya, seperti dalam firman Allah Ta'ala iyastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Selanjutnya qori dari Basrah yaitu Abu Amr. Nama aslinya Ziyad bin al-A'la bin Amr. Contoh bacaan dari Abu Amr ini adalah terdapat dalam firman Allah in hadani dengan dua qiraat. Qiraat pertama bacaan Abu Amr in hadaini dengan ya dan tasydid nun. Sedangkan bacaan qiraat lainnya in hadan dengan alif dan tasydid sukun. Para ahli bahasa menafsirkan bacaan Abu Amr sebagai bentuk yang sesuai dengan tata bahasa Arab dengan menempatkan kata tersebut dalam bentuk nasab dengan ya. Hal ini juga sesuai dengan bentuk umum dalam bahasa Arab. Selanjutnya qori dari Syam yaitu Ibnu Amr. Nama aslinya Abdullah bin Amir bin Yazid Abu Imran al-Juhaini asy-Syami. Contoh bacaan dari qori Syam yaitu dalam firman Allah bil gudu. Bacaan dari Ibnu Amr yang membaca dengan al dengan dhammah barisan depan pada huruf nun dan sukun mati pada huruf dal. Sedangkan bacaan qiraat lainnya menyebutkan tanpa al dengan alif serta fathah baris atas pada huruf nun dan dal. Alasan ahli nahwu bacaan Ibnu Amr ini adalah bahwa menambahkan alif dalam pada kata wudu sehingga menjadi kata ma'rifah. Hal ini karena dalam bahasa Arab alif dan lam digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dikenal jika ditemukan dalam konteks yang mendukung. Karena lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.